Untuk alur praktikum kali ini, yang pertama, merangkai rangkaian sesuai dengan skema rangkaian yang telah dibuat dan membuat program untuk diinputkan ke ESP32 melalui Arduino IDE. Yang kedua, mengupload program ke ESP32 menggunakan Arduino IDE dan membaca data kecepatan motor berdasarkan nilai PWM yang telah ditentukan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis data hasil pembacaan menggunakan MATLAB. Dan yang keempat adalah mendapatkan nilai transfer function dari nilai yang telah dimasukkan ke dalam MATLAB tersebut. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan 3 komponen utama. Yang pertama yaitu motor driver L298 sebagai jembatan untuk mengontrol kecepatan motor. Yang kedua adalah motor encoder sebagai aktuator, dan juga ESP32 sebagai prosesornya. Untuk rangkaiannya sendiri, pada motor encoder, kabel yang berwarna merah disambungkan ke out 1 pada driver L298N, kabel yang berwarna putih disambungkan ke out 2 driver L298N, yang hitam disambungkan ke ground, yang kuning disambungkan ke encoder pin 10 pada ESP32, lalu yang biru disambungkan ke 5V DC pada driver L298N, dan untuk kabel yang berwarna hijau dinormally open atau dibiarkan mengambang. Berikut ini adalah kode program yang akan diupload ke ESP32 melalui Arduino IDE. Program ini diawali dengan konfigurasi pin di mana pin PWM digunakan untuk mengatur kecepatan motor melalui sinyal dari pin enable pada driver L298N, sedangkan pin in1 dan in2 digunakan untuk mengatur arah putaran motor. Pin encoder berfungsi untuk membaca jumlah pulsa dari sensor kecepatan. Setiap 1 detik, nilai PWM akan bertambah 1 satuan hingga mencapai nilai maksimum sebesar 255. Dengan bertambahnya nilai PWM, motor akan berputar semakin cepat. Sensor encoder akan mendeteksi jumlah satuan pulsa per detik yang kemudian dikonversikan menjadi satuan revolution per minute atau RPM. Dari praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa sistem kontrol berbasis ESP32 mampu mengatur dan memantau kecepatan motor DC secara real-time menggunakan umpan balik dari sensor encoder. Peningkatan PWM berbanding lurus dengan peningkatan kecepatan putaran motor. Langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi sistem menggunakan MATLAB. Langkah pertama adalah klik kanan pada workspace dan klik new, lalu berikan nama, lalu klik 2 kali, dan kopikan data yang telah kita dapatkan dari Arduino IDE ke workspace. Setelah itu, klik apps, lalu klik system identification, lalu akan muncul Windows baru, dan klik import data yang ada pada bagian kiri atas, isikan pada workspace variable, input kelompok 2 sesuai dengan nama workspace yang telah kita buat, lalu dalam kurung titik 2,1 tutup kurung. Untuk outputnya kita masukkan kelompok 2 seperti workspace yang telah kita buat, lalu buka kurung titik 2,2. Setelah itu klik import, lalu data akan otomatis masuk. Setelah data masuk, lalu pencet My Data dan centang bagian time plot untuk menampilkan hasil grafiknya. Pada gambar yang di atas merupakan output dari data yang telah kita masukkan dan yang bawah adalah input yang telah kita masukkan. Seperti yang terlihat, untuk yang bagian atas cenderung tidak stabil karena grafik tersebut menunjukkan kecepatan motor. Lalu grafik yang di bawah menunjukkan grafik yang stabil atau konstan karena merupakan PWM. Setelah melihat time plot dari data yang sebelumnya, klik estimate yang ada pada bagian bawah, lalu pilih menu transfer function model. Selanjutnya akan muncul Windows baru, lalu kita masukkan number of zero-nya menjadi 0,
dan klik Estimate. Selanjutnya, klik TF1 untuk melihat transfer function yang telah dibuat. Dan seperti pada video, dan akan keluar hasil transfer function dari data yang telah kita masukkan tadi.